Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Kraksan, Probolinggo, dikenal sebagai ulama yang warok dan penuh karomah. Kisah-kisah hidupnya dipenuhi dengan ketulusan dan kasih sayang kepada sesamanya. Kecintaannya kepada ilmu dan habaib sangat besar, sehingga siapa saja habaib yang datang kepadanya, walaupun tidak mengaku, tetap saja bisa dikenalinya. Siapakah sejatinya Kiai Hasan Genggong itu? Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun, lalu dipeluknya Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Ya Habib, siapa orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah." Jawab Habib Ali Kuitang sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rohatul Mustafa, wangi Nabi Muhammad." Padahal cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma ceritanya tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau sopir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" "Sopir saya tidur, Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil, Kiai." "Saya mau dekati sopir itu, boleh minta izin?" Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Subhanallah. Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki takluk batin, ikatan batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Doror. Diceritakan ketika zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Saiwun, pengarang Maulid Simtud Duror, ada seorang aulia Allah bernama Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemarannya bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa, Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong, Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya yang kalau diterjemahkan, "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Saiwun, pengarang Simtud Duror?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Al-Habsyi Saiwun, sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Al-Habsyi Saiwun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, "Habib Ali Al-Habsyi Saiwun itu kulitnya seperti ini," menyebutkan wajahnya sebegini, menyebutkan
Kalau duduk seperti ini disebutkan, jalannya seperti ini disebutkan, di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini menyebutkan, di depannya ada masjid bernama Masjid Riyadh dan tiangnya ada menyebutkan. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail, seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Saiwun, Hadramaut, Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Saiwun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Al-Ali Habsyi Saiwun. Ketika sudah sampai ke kediamannya Habib Ali Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangannya Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Jawa maksudnya. Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata, "Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini," menyebutkan, "wajahnya seperti ini," menyebutkan, "duduknya juga begini," menyebutkan, "jalannya seperti ini," menceritakan, dan di rumahnya begini, menjelaskan. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Saiwun tentang Kiai Hasan, seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Saiwun tidak pernah ke Indonesia. Subhanallah. Karena itulah Kiai Muhammad Zaini Abdul Ghani atau biasa disapa Abah Guru Segumpul sampai berkata, "Jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uslah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancur Indonesia. Sebab banyak maksiat, cuma yang uslah itulah yang jadi tongkat-tongkat ke langit." Kiai Hasan Genggong meninggal dunia dalam usia 108 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan mengumpulkannya bersama Rasulullah dan para nabi di surganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah kesaksian Habib dan Waliullah atas tingginya karomah Kiai Hasan Genggong. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.